Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dalam tayangan kajian kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Ihya fi Ulumiddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang biasa kita kenal dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita sampai pada bab yang ke-13, yaitu adab bekerja dan mencari penghidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa kesempatan serta hidayah iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama thalabul ilmi dalam rangka menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmu yang difardukan bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya mencari mata pencaharian itu adalah sebuah keutamaan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis beliau yang berbunyi, minaz zunubi zunubun la yukaffiruha illal hammu bi talabil ma'isyah. Ada beberapa dosa dari sekian banyak dosa yang tidak akan terhapus kecuali dengan kepayahan mencari penghidupan. Subhanallah. Ada satu dosa yang hanya bisa terhapus dosa itu oleh kepayahan, kesusahan atau kesulitan dalam mencari nafkah. Lalu disebutkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tajiru as-saduqu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada'i. Pedagang yang jujur kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama golongan siddiqin, yaitu orang-orang yang benar-benar jujur, makom siddiqin,
yaitu yang keimanannya benar-benar teruji, dan juga mereka akan dikumpulkan dengan orang yang mati syahid. Itulah keutamaan seorang pedagang yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbul mu'minal muhtarifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan giat. Al-muhtarifa, bekerja dengan giat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma uhiya ilayya an ajma'al mala." Aku tidak diberi wahyu untuk mengumpulkan kekayaan berupa harta benda. Wa kun minat tajirin. Maka kalau ingin mengumpulkan harta benda, tentu aku akan menjadi seorang pedagang, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperintahkan menjadi nabi. Walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu firman-Nya yang menyatakan, wahai Nabi Muhammad, hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud kepadanya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Yaitu datang ajal atau saat kematian. Rasulullah menyatakan bahwa ia dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebagai nabi yang kaya raya, sehingga ia pun bekerja untuk mengumpulkan harta atau untuk mencari nafkah bagi dirinya. Oleh karena itu, ia menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja, untuk berusaha memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tangan, berupa pikiran, berupa kemampuan yang lainnya, untuk digunakan menjadi wasilah atau alat memenuhi kebutuhan atau keperluan
pribadi, keperluan hidup sehari-hari. Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwasanya meminta-minta kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak pernah lepas dari kebencian manusia. Sebab pekerjaan meminta-minta itu mengganggu orang lain atau menyusahkan orang lain, maka kemudian akan menjadi cela dalam pandangan orang lain, sehingga orang kemudian memandang dengan benci kepada manusia yang meminta-minta. Beliau menyatakan, mencari penghidupan yang lebih utama atau mencari penghidupan itu jauh lebih utama bagi orang yang memikul tanggung jawab mengurusi kemaslahatan kaum muslimin. Bila demikian, maka meninggalkan pencaharian dan mengurusi kepentingan umat justru lebih diutamakan. Keperluannya dicukupi dari perbendaharaan umat dan dari sumber lainnya. Maka beliau menyatakan, apabila memungkinkan, maka seseorang lebih utama untuk mengurusi kemaslahatan umat. Apabila keperluan pribadinya bisa didapatkan oleh sumber dana yang lainnya tanpa harus bekerja. Ada orang yang menjamin hidupnya, maka lebih utama bagi dirinya untuk mengurusi kemaslahatan umat Islam. Seandainya tidak ada yang bisa menjamin kehidupannya, dalam pengertian tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, maka dibolehkan baginya untuk tidak mengurusi kemaslahatan umat lebih dahulu, tetapi lebih diutamakan baginya untuk bekerja atau melakukan apa saja demi memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyarankan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau sudah menjadi khalifah, agar meninggalkan pekerjaan berdagangnya, karena beliau sudah ditunjuk oleh umat selaku pemimpin yang akan mengurusi kemaslahatan umat Islam. Maka ketika itu beliau pun bersedia meninggalkannya, sementara keperluannya sehari-hari dicukupi dari Baitul Mal.
karena beliau diamanati mengurusi kepentingan umum kaum muslimin. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Seandainya seseorang itu tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengurusi kepentingan umum, maka yang lebih utama baginya adalah mencukupi dirinya sendiri dengan bekerja, dengan memanfaatkan tenaganya, dengan mengandalkan kepintarannya, dengan mengandalkan segala yang ia punyai untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan ajaran Islam yang mengutamakan seseorang untuk bekerja, memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang syarat sah seseorang melakukan muamalah atau transaksi atau akad dalam hubungan perekonomian. Imam Ghazali mengatakan rukun jual beli ada 3, yaitu orang yang berakad, kemudian barang yang diperjualbelikan, dan adanya ucapan ijab qabul. Maka ketika kita akan bermuamalah atau berjual beli, kita bisa memeriksa apakah jual beli itu sah atau tidak dengan mengetahui apakah ada orang yang berakad di sana. Kalau sudah ada, apakah sudah ada barang yang diakadkan, yang diperjualbelikan, dan apakah ada ucapan serah terima. Kalau semuanya itu terjadi, maka perbuatan itu sah menurut Islam, halal menurut agama. Apabila salah satu dari 3 syarat itu, salah satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, misalnya barang yang diperjualbelikan tidak ada, hanya fiktif belaka, atau barangnya ada tetapi orang yang berakad, orang yang melakukan transaksi tidak terjadi, juga tidak sah. Atau tidak ada serah terima ucapan, tidak ada redaksi serah terima, pernyataan serah terima antara penjual dengan pembeli. Maka apabila gugur salah satu syarat itu, pekerjaan yang tadinya boleh ini menjadi haram. Padahal pekerjaan itu bukanlah pencurian, bukanlah penipuan, tetapi karena syaratnya kurang, tidak terpenuhi, maka menurut agama Islam perbuatan seperti itu tidak sah atau haram, tidak halal. Maka perlu kiranya kita dalam beraktivitas muamalah mengetahui ilmu-ilmunya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh ulama-ulama fikih. Tidak bisa kita sembarangan berbuat segala sesuatu di dunia ini tanpa mematuhi aturan-aturan, utamanya aturan yang diberikan oleh agama. Maka majelis-majelis ilmu menjadi sangat perlu untuk kita mempelajari agama. Kemudian kata Imam Ghazali, sudah sepatutnya untuk tidak melakukan muamalah atau transaksi
dengan 4 jenis orang atau 4 macam orang. Yang pertama adalah tidak boleh kita melakukan muamalah dengan anak kecil, sebab tidak sah. Yang kedua, tidak boleh kita melakukan muamalah baik jual beli maupun yang lainnya dengan orang yang tidak sehat ingatannya, orang gila yang tidak waras. Yang ketiga, tidak boleh kita melakukan muamalah transaksi atau jual beli dengan seorang yang statusnya adalah budak. Sebab orang status budak itu berada di dalam tekanan orang lain. Dan tidak boleh pula bagi kita untuk mengadakan transaksi dengan orang buta tanpa ada bantuan penglihatan dari orang lain. Maka berhati-hati. Perlu kita perhatikan siapa lawan transaksi kita. Apakah dia itu sudah mukallaf atau masih anak-anak, hanya badannya saja yang besar. Perlu kita perhatikan, sebab mengakibatkan tidak sahnya jual beli atau transaksi kita atau perbuatan hukum kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, adapun bertransaksi jual beli dengan orang kafir diperbolehkan yang tidak seagama dengan kita, asalkan dia bukan anak kecil, dia bukan orang gila, kemudian dia juga bukan budak, dan dia tidak buta yang tanpa bantuan penglihatan dengan orang lain, maka dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jual beli dengan orang Yahudi yang nyata-nyata waktu itu tidak beragama Islam. Maka kita harus perhatikan betul. Akan tetapi ada yang tidak diizinkan melakukan akad jual beli dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Apa itu? Yaitu melakukan akad jual beli mushaf Al-Quran. Itu tidak diperbolehkan. Dan juga melakukan transaksi, misalnya menjual, pada waktu itu ya, menjual orang yang statusnya budak tetapi dia beragama Islam, ditukar dengan orang kafir, itu tidak boleh. Dan tidak boleh juga bertransaksi dengan mereka, transaksi dengan orang kafir, yaitu memperjualbelikan senjata, terutama dengan orang kafir harbi, yaitu orang yang non-muslim yang sifatnya memerangi kita, yang benci kepada kita, yang terbukti benci kepada kita, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi kita harus meyakinkan, memastikan bahwa orang kafir itu memang dia itu memang tidak senang dengan kita, maka kita jangan bertransaksi dengan
mereka, kecuali apabila mereka sudah reda kemarahannya, tidak membenci kita, maka diperbolehkan dalam Islam melakukan akad jual beli dengan orang non muslim. Kemudian tidak diperbolehkan menjual minyak yang sudah menjadi najis karena kejatuhan benda najis misalnya pada minyak itu, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian tidak boleh pula menjual anjing, demikian pula menjual serangga dan alat-alat hiburan yang dianggap bisa melupakan atau melalaikan dari zikrullah. Maka itu tidak boleh. Adapun alat-alat musik yang masih netral hukumnya, yang tidak diketahui dia akan membuat kita lupa kepada Allah ataupun tidak, maka hal itu diperbolehkan saja. Karena alasan hukumnya adalah tidak boleh karena membuat lupa kepada Allah. Kalau tidak membuat lupa, maka diperbolehkan. Kemudian diperbolehkan menjual dan memakai karpet. Demikian pula sikat dan juga tikar serta permadani yang bergambar diperbolehkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bunda atau Ummi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, jadikanlah ia sebagai bantal, yaitu ketika melihat Ummana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha membeli permadani yang berwarna-warni atau bergambar. Kemudian disebutkan oleh Imam Ghazali, tidak boleh memasang bantal dalam posisi tegak. Adapun memakainya dalam posisi terhampar, maka diperbolehkan. Ini agar supaya tidak menyerupai keberadaan atau eksistensi benda-benda seperti patung, benda-benda mati yang tegak. Maka dimakruhkan atau tidak disukai oleh Rasulullah SAW menaruh benda seperti bantal dalam posisi tegak, karena bertentangan dengan fungsinya untuk dijadikan alat berbaring. Barang yang diperjualbelikan, kata Imam Al-Ghazali, sepatutnya dimiliki sepenuhnya,
sehingga bisa diserah terimakan dan jelas wujudnya. Sesungguhnya melangsungkan akad dengan melafalkan ijab dan qabul itu adalah sesuatu yang sangat patut dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian terkait barang-barang berupa makanan dan barang-barang kecil, terdapat pendapat yang diriwayatkan Ibnu Suraik bahwasanya akad jual belinya cukup dengan serah terima tanpa adanya lafal ijab qabul. Ini untuk barang dagangan yang kecil-kecil seperti makanan ringan dan lain-lain yang tidak berharga mahal, maka boleh serah terimanya tanpa adanya ucapan akad. Ini menurut sebagian pendapat ulama yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Alasannya adalah karena desakan keperluan terhadapnya. Karena hal itu, makanan-makanan kecil itu akan dikonsumsi dengan cepat, sehingga barangkali tidak sempat melafalkan akad jual dan beli. Adapun mengenai riba, maka hal itu sudah banyak dalil yang mengancamnya, sehingga hendaklah kalian menjauhi yang namanya riba itu. Muamalah dalam bentuk salam, yaitu pesan benda, order, request dan lain-lain, itu diperbolehkan. Yaitu kita misalnya di antara kita pada saat ini banyak yang berbisnis secara online, di mana barangnya itu dipesan terlebih dahulu. Dalam Islam disebut dengan jual beli akad salam. Maka demikian juga akad sewa menyewa dengan persyaratan yang dengan rinci dijabarkan di banyak kitab fikih, itu juga diperbolehkan. Silahkan mempelajari kitab-kitab tersebut supaya wawasan pengetahuan kita bertambah tentang jual beli dalam Islam. Saya kira inilah yang saya sampaikan mengenai muamalah, dan yang sebelumnya adalah tentang bekerja menghidupi diri sendiri, yang menjadi kajian pada bab ke-13 di kitab Al-Mursyidul Amin ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan tayangan ini apabila disukai, apabila bermanfaat, silakan disebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain, kiranya satu orang mendapat hidayah
mendapat ilmu agama dan mendapat kemanfaatan darinya, karena sebab kita semua itu sebagaimana kata Rasulullah lebih baik daripada mendapat dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam berdakwah. Silakan di-share, silakan di-like, di-subscribe, dan silakan disebarkan manfaat untuk semuanya. Saya akhiri kajian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesederhanaannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.